Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bunga Angela akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Nah, di sini tuh jawaban dan pertanyaannya mengenai tema kurikulum baca 2. Yang A, pertanyaan mengenai 4 HPK. Apa kepanjangan dari 4 HPK? Yaitu 4 huruf verbal kembar. Yang selanjutnya, apa pengertian dari 4 HPK? Yaitu suatu kata terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HPK? Yaitu memperdengarkan lagu Labimba. Yang selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HPK, yaitu bobo, bibi, dada, dede, kuku, mama, mimi, papa, pipi, susu, yoyo. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPK? Tujuan utamanya agar anak menyukai atau agar anak bisa bermain verbal kata. Tujuan khususnya membentuk logika anak agar mengerti bunyi huruf konsonan dan vokal. Yang selanjutnya, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HPK? Yaitu memperdengarkan verbal kata dengan pengulangan 3 kali secara berirama. Contohnya seperti ini. B-O, B-O, bobo. BI, BI, bibi. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HPK? Tujuan utamanya yaitu agar anak keterampilan anak, apakah anak sudah mau mengikuti kata yang kita ucapkan. Tujuan khususnya motivator memperbalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan. Yang selanjutnya, jawaban pertanyaan mengenai 4 HPS. Apa kepanjangan dari 4 HPS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian 4 HPS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 4 huruf kata yang 4 huruf yang sukunya berbeda dan hanya diucapkan saja. Yang selanjutnya, apa syarat sebelum mengenal 4 HPS? Yaitu harus terampil dulu 4 HPK. Yang selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPS? Tujuannya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Tujuan khususnya mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal yang suku katanya berbeda. Terus apa sih contohnya? Contohnya itu buku, mata, kuda, nasi, sapu, rusa, sapi, dan baju. Yang selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Yaitu dilihat dari keterampilan anak. Apakah anak sudah mau bisa menyebutkan huruf verbal dengan lancar? Tujuan khususnya motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah didengarkan oleh anak. Cara motivator mengenalkan 4 HPS yaitu dengan cara memperdengarkan verbal kata secara 3 kali sambil berirama. Contohnya seperti B-U-K-U, buku, B-U-K-U, buku, B-U-K-U, buku. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HPS? Yaitu tahap D4 HPS, tapi tidak bisa diberikan secara langsung karena terdapat garis tebal. Yang artinya itu adalah ada syaratnya, yaitu harus memenuhi atau harus lancar 4 HPS dan 4 HPK. Yang C, pertanyaan mengenai 5 HPS. Apa kepanjangan dari 5 HPS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Terus apa pengertian 5 HPS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 5 huruf dan hanya diucapkan saja.
Terus yang selanjutnya, apa syarat sebelum mengenal 5 HPS? Yaitu harus terampil dulu 4 HPS-nya. Yang selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HPS. Contohnya itu seperti bulan, panda, bunga, dan lain-lain, masih banyak. Terus yang selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HPS? Tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola KPK. Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Yang selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HPS? Sama dengan memperdengarkannya sebanyak 3 kali dan sambil bernyanyi gitu. Contohnya BULAN bulan, BULAN bulan, BULAN bulan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Yaitu dengan cara motivator memperbalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 5 HPS? Yaitu D5 HPS, tapi tidak bisa diberikan secara langsung karena ada garis tebal, yang berarti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus terampil D4 HPS dan 5 HPS. Yang selanjutnya, apa kepanjangan dari yang selanjutnya yang D, yang D mengenai 4 HKS. Apa kepanjangan dari 4 HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Apa pengertian dari 4 HKS? Yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata yang masing-masing katanya terdiri dari 4 huruf. Terus yang selanjutnya, apa syarat sebelum mengenal 4 HKS? Yaitu harus terampil dulu 4 HPS. Yang keempat, yang selanjutnya, sebutkan contoh yang termasuk dalam 4 HKS, yaitu saya suka roti. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Yaitu tujuan utamanya menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Tujuan khususnya mampu menggabungkan kata menjadi kalimat. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Yaitu dengan melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan lagu La Bimba. Yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Yaitu B6, tapi tidak dapat diberikan secara langsung karena terdapat garis tebal, yaitu ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhinya ialah harus terampil 4 HKS, B2 dan B5. Nah, mungkin hanya itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Angela pamit undur diri dan tetap semangat.